Selamat pagi siswaku, apa kabar? Selamat pagi siswaku, apa kabar? Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswaku, selamat pagi siswaku, apa kabar? Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pertama kita di kelas 5 ini, kita akan membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kali ini yaitu mata pelajaran IPA, kompetensi pengetahuan 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan kompetensi keterampilan 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kompetensi pengetahuan 3.1 yakni menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sedangkan kompetensi keterampilan 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulisan, dan visual. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kalian dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua adalah dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Sedangkan yang ketiga adalah dengan menulis, kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dan yang terakhir adalah kalian dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, anak-anak, mari perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar dapat kita ketahui bahwa ada dua orang, ayah bersama anaknya sedang berdialog di sekitar kandang ayam. Dialog mereka seperti berikut. Pak, Gilbert heran. Ayam-ayam kita bulunya berwarna-warni dan gerak-geriknya lincah. Kenapa ayam bisa berjalan dan berlari dengan lincah? Lalu si bapak menjawab, benar nak, itu semua karena anugerah Tuhan. Ayam dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak ayam serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Lalu, apa yang terjadi? Si anak berpikir, tanpa organ gerak, hewan tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Anak-anak, mari kita membaca teks berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup
akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, mari perhatikan teks berikut ini. Teks tersebut terdiri dari beberapa paragraf yang tentunya kalian sudah mengetahui apa itu paragraf. Teks organ gerak manusia dan hewan ini terdiri dari beberapa paragraf, yaitu paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Jadi teks organ gerak manusia dan hewan ini terdiri dari 5 paragraf. Dari teks organ gerak hewan tadi, kita dapat mengetahui bahwa bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak dapat kita artikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak yang tentunya berguna untuk pertama, untuk berjalan, kedua, untuk berlari, ketiga, untuk melompat, keempat, untuk meloncat, kelima, untuk memegang, keenam, untuk memanjat, ketujuh, untuk menggali, dan kedelapan, untuk berenang. Dan masih banyak lagi kegunaan daripada organ gerak pada manusia dan hewan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Selanjutnya, apa itu ide pokok? Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf.
disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Lalu, kalimat utama yang memuat ide pokok berada di mana? Ya, kalimat utama yang memuat ide pokok berada di awal paragraf, tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Nah, mari kita perhatikan contoh ide pokok pada paragraf berikut ini. Tuliskan ide pokok pada paragraf di atas. Ingat, sesuai dengan penjelasan sebelumnya tadi bahwa ide pokok itu berada pada awal paragraf, tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, pada paragraf di atas, ide pokok berada pada awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, selanjutnya, tuliskan kalimat pengembang pada paragraf di atas. Ya, benar. Kalimat pengembang pada paragraf di atas adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang anak-anak, mari kita berlatih. Berdasarkan informasi pada teks organ gerak manusia dan hewan, lihat buku paketmu. Tuliskan alat gerak hewan. Kemudian, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf pada teks tersebut. Dan yang terakhir adalah kembangkan ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas dua macam. Silahkan kalian mengembangkannya menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya anak-anak, ayo ajak ayah dan bunda untuk mengamati hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Lalu, tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Tetap jaga kesehatan ya nak. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Demikianlah media pembelajaran kali ini. Referensi aset dalam pembuatan media ini saya kutip dari pertama, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Yang kedua, dari id.wikipedia.org. Dan yang ketiga, dari Microsoft Office 365. Berbagi itu indah. Yasman Hulu, Nias Utara. Terima kasih.